Jumpa lagi dengan saya Yeni Indra di Gospel Truth Cakes dengan renungan yang berjudul Mazmur 139 ayat 5. Dari terjemahan baru dikatakan dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Kelihatannya biasa sekali, gak ada sesuatu yang luar biasa dari ayat ini. Oh Tuhan, dari belakang dan dari depan Tuhan mengurung aku dan Tuhan menaruh tangan Tuhan ke atas kita. Tetapi ketika kita belajar dari terjemahan The Passion Translation, Mazmur 139 ayat 5 berkata, Engkau Tuhan telah pergi ke masa depanku untuk mempersiapkan jalan. Wow, ternyata kita nggak perlu takut dengan masa depan kita, karena Tuhan sudah mempersiapkan jalan yang akan kita lewati ini. Tuhan sudah mempersiapkan terlebih dahulu. Dan kebaikanmu mengikuti di belakangku untuk menyelamatkan aku dari bahaya masa laluku. Dalam hidup, kita tidak lepas dari kesalahan-kesalahan pada masa lalu. Dan mungkin banyak hal di masa lalu yang kita sesali. Kita takut, gimana ya kalau nanti berpengaruh kepada masa kini atau masa depan. Ternyata, kebaikan Tuhan mengikuti di belakang kita untuk menyelamatkan kita dari bahaya masa lalu kita. Bukankah ini sebuah janji yang luar biasa? Dengan tangan kasih-Mu atas hidupku, Engkau memberkatiku. Ketika merenungkan Mazmur 139 ayat 5 dari TPT ini, tiba-tiba kita merasakan, wow, begitu romantisnya Tuhan kita. Tuhan menjagai kita baik dari belakang ke depan maupun untuk masa kini. Bukankah kita merasa begitu aman ketika kita tahu bahwa Tuhan sudah pergi ke masa depan kita, mempersiapkan jalan, melindungi kita dari belakang dan memberkati kita. Kita tidak perlu lagi takut akan akibat-akibat kesalahan kita pada masa yang lalu, karena Tuhan sudah membereskannya. Komentari, cara lain untuk memahami Tuhan dengan lebih baik, belajar dari komentari. Yohanes 15 ayat 7 berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ternyata kata tinggal dalam bahasa Yunani itu dikatakan meno, yang diterjemahkan tinggal. Dalam ayat ini, tinggal itu artinya tinggal di tempat tertentu, keadaan tertentu, hubungan tertentu dan harapan. Ternyata kata tinggal, jikalau kamu tinggal di dalam aku, apa maksudnya tinggal di dalam Tuhan? Ternyata tinggal di dalam Tuhan itu kita stay di tempat itu terus menerus, menetap dan terus menerus mengadakan hubungan dengan Tuhan. Hubungan yang intim, kita senantiasa dipenuhi dengan harapan. Kadang-kala kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, tetapi kita tahu ketika kita bersama Tuhan ada harapan. Tuhan senantiasa peduli. Abide, bahasa Inggrisnya tinggal itu. Jikalau kamu tinggal di dalam aku. Abide itu juga mengandung arti konsistensi. Karena banyak orang yang datang kepada Tuhan hanya visit, datang sekali-kali. Tetapi yang dimaksud di sini abide, nempel terus.
sehingga hubungan kita dengan Tuhan itu hubungan yang semakin hari semakin intim. Dan ternyata ketika kita belajar dari komentari ini, kata tinggal ini juga memiliki hubungan dengan dwell, berdiam, seperti di dalam Mazmur 91. Ketika kita tinggal seperti di Mazmur 91 dikatakan, penyakit malapetaka tidak akan menimpa kami. Kita, tulah tidak akan mendekat kepada kemah kita. Bahkan 1.000 orang rebah di sisi kita, 10.000 di sebelah kanan kita, itu tidak akan menimpa kita. Ketika kita mengupas, belajar dari komentari ini, tiba-tiba ayat ini menjadi sedemikian luas. Oh, ternyata ini toh yang dimaksud Tuhan. Ketika aku tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan itu tinggal di dalam kita, minta apa saja yang kita kehendaki, kita akan menerimanya. Jadi ada persyaratannya untuk segala sesuatu janji-janji Tuhan itu ya dan amin. Tapi jangan lupa, ada kondisi-kondisi yang harus dipenuhi ketika kita menginginkan janji Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Gospel Truth Cakes. Tuhan Yesus memberkati.